Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Ulum NIMT 2018-11-21. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hakikat penciptaan manusia. Nah, sebelum kita lebih mendalam menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia, saya akan menjelaskan isi dari surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, dari ayat tersebut yang artinya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Nah, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, artinya berbentuk manusia. Nah, maksud dari penjelasan itu atau arti dari surat Al-Mu'minun ayat 12-14 itu dijelaskan bahwa manusia diciptakan itu dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, selanjutnya saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi itu, air mani dari seseorang laki-laki disebut dengan sel sperma, dan air mani dari kaum perempuan itu disebut dengan sel telur atau ovum. Nah, dan ketika bertemu dengan proses pembuahan, nah, keduanya berada dan disimpan dalam tempat yaitu rahim tersebut, yaitu rahim dari seorang perempuan. Nah, dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu atau 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Nah, kemudian dalam kurun waktu tertentu atau 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mut'ah atau segumpal daging. Nah, lalu selama kurun waktu 40 hari, mut'ah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut. Jadi begitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang terjemah ayat An-Nahl ayat 78. Nah, itu yang isinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, maksud dari ayat tersebut itu menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia itu dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Jadi dalam kandungan tersebut sang bayi akan dikaruniai oleh Allah pendengaran. Nah, setelah itu diberi penglihatan hati, diberi penglihatan hati, akal. Nah, atau dalam konteks Islam itu hendaknya biasanya kalau setelah saat ibu hamil itu, dalam konteks Islam hendaknya bayi yang dalam kandungan sang ibu itu bisa disarankan sering diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, karena diyakini bahwa sang bayi dapat menangkap pesan melalui pendengaran itu, karena di dalam di dalam kandungan itu Allah mengkaruniai bayi tersebut pendengaran. Jadi di dalam perut ibu itu Islam menganjurkan bahwa diyakini bahwa bayi itu bisa mendengarkan apa bunyi dari alam dunia ini. Jadi begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan isi surat Al-Baqarah ayat 30-32. Nah, yang isinya, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah
di bumi mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan meninggikan namamu. Nah, dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar, mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwa surat Al-Baqarah ini yang arti ayat yang saya bacakan tadi, disampaikan informasi bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia yang pertama, yakni yang diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Hal tersebut sudah disampaikan kepada malaikat. Jadi Allah itu menyatakan yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang terakhir atau pada intinya, yang pertama, proses penciptaan manusia berasal dari segumpal darah atau saripati. Lalu air mani dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Nah, manusia itu lahir dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahi pendengaran, penglihatan, akal dan hati nurani. Nah, manusia dilahirkan itu ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena manusia mempunyai kelebihan jika dibandingkan makhluk lain termasuk malaikat. Kelebihan anugerah itu Allah Subhanahu wa taala kelengkapan unsur penciptaan manusia. Nah, yaitu jasad fisik, ruh, termasuk di dalamnya nafsu, yang terpenting kelebihan akal pikiran. Nah, jadi begitu. Dan untuk yang terakhir, tujuan diciptakan jin dan manusia itu adalah tetap untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi mungkin hakikat penciptaan manusia itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.